An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati wa innal malaikata latadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Kata permulaan matan di atas adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannati wa innal malaikati latadau ajnihataha ridho li talibi ilma. Dari hadis di atas adalah Ibnu Majah. Sanad pertama dari hadis di atas Abu Darda. Hadis ini termasuk hadis qauliyah. Pesan yang terkandung dalam hadis di atas adalah hadis ini menjelaskan ketika seseorang manusia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia akan menjadi alasan dia masuk ke dalam surga. Dengan catatan, kamu harus mempelajari ilmu dengan penuh keikhlasan. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, dan kita akan terdorong untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Hal inilah yang menjadikan seseorang manusia menjadi seseorang hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah mengikuti bimbingan Rasulnya, dan surga merupakan balasan dari Allah bagi hamba yang diridhoinya. Syarat-syarat hadis sahih. Berdasarkan istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hadis sahih itu harus memiliki 5 syarat yang penjabarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersambung sanadnya. Artinya, tiap-tiap rawi periwayat hadis dari rawi lainnya benar-benar mengambil hadis secara langsung dari orang di atasnya, dari sejak awal sanad sampai akhir sanad. Jadi, setiap rangkaian rawi dalam sanad tersebut memiliki hubungan guru dan murid. Yang kedua, perawinya adil di dalam periwayatan. Adil di sini bermakna perawi tersebut Islam, akil, berpikir sehat, balik, dewasa, terhindar dari melakukan dosa besar atau dosa-dosa kecil yang terus-menerus, terhindar dari hal-hal yang menodai kepribadian, misalnya makan di pasar, berjalan tanpa alas kaki, atau tidak memakai penutup kepala. Yang ketiga, dobit, artinya kuat ingatan. Sedangkan dobit ada 2 macam. Yang pertama, dobit sadri, artinya ingatan rawi benar-benar tersimpan kuat di dalam pikirannya atas apa yang telah ia dengar dan terima. Ingatan tersebut sanggup ia keluarkan kapanpun dan manapun ia kehendaki. Yang kedua, dobit kitab, artinya rawi tersebut kuat ingatannya berdasarkan buku catatannya yang ia tulis sejak ia mendengar atau menerima hadis. Hal ini berlaku pada zaman pertama periwayatan hadis. Untuk zaman sekarang cukup berdasar pada naskah-naskah yang telah disepakati dan telah disahihkan. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan. Maksudnya, periwayatan seorang rawi yang dikatakan thiqah dipercaya berbeda dengan periwayatan banyak rawi lainnya yang juga thiqah, sebab ditambah atau dikurangi sanad maupun matannya. Yang kelima, tidak adanya kecacatan, yaitu cacat yang berada pada hadis, di mana secara dohir hadis tersebut dapat diterima, akan tetapi setelah diselidiki secara mendalam dan dengan seksama, jalur periwayatannya mengandung cacat yang menyebabkan hadis itu ditolak. Misalnya hadis mursal atau munqati, akan tetapi diriwayatkan secara mutasil. Contoh hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, ia berkata, hadatsana Abdullahi ibnu Yusufa qala
akhbarona Maliku an Nabi Sihabi an Muhammadin bin Junuban ila Jubair bin Mut'iman aihi qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarafil maghribi bitawiri. Artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya, ia berkata aku pernah mendengar Rasulullah SAW dalam sholat maghrib membaca atur. Ada beberapa motif yang mendorong mereka membuat hadis palsu. Antara lain yang pertama, pertentangan politik. Perpecahan umat Islam diakibatkan oleh politik terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan ini akibatnya besar sekali pada perpecahan golongan dan kemunculan hadis palsu. Demi untuk mengalahkan kelompok lain, mereka rela untuk membuat dalil-dalil palsu. Yang pertama, yang paling banyak membuat hadis maudhu adalah golongan Syiah dan Rafidhah. Yang kedua, usaha kaum zindik. Kaum zindik merupakan golongan kaum yang sangat membenci Islam, baik Islam sebagai agama atau sebagai dasar negara atau pemerintahan, dan mereka dapat melampiaskan kebencian mereka melalui konfrontasi dan pemalsuan baik Al-Quran maupun hadis. Hamad bin Zaid mengatakan hadis yang dibuat kaum zindik ini berjumlah 12.000 hadis. Yang ketiga, fanatik terhadap bangsa, suku, negeri, bahasa, dan pimpinan mereka membuat hadis palsu karena ego dan fanatik buta serta ingin menonjolkan seseorang, bangsa, kelompok, atau yang lain. Yang keempat, mempengaruhi kaum awam. Dengan kisah dan nasihat mereka membuat hadis palsu dengan tujuan agar mendapatkan simpatik dari para pendengarnya dan agar mereka kagum melihat kemampuannya. Hadis yang mereka katakan terlalu berlebihan dan tidak masuk akal. Yang kelima, perselisihan mazhab dan ilmu. Dalam munculnya hadis palsu dalam masalah fikih dan ilmu kalam ini berasal dari para pengikut mazhab. Mereka berani melakukan pemalsuan hadis karena didorong sifat fanatik dan ingin menguatkan mazhabnya. Selanjutnya, membangkitkan gairah beribadah. Tanpa mengerti apa yang dilakukan, banyak di antara ulama yang membuat hadis palsu dengan tujuan mereka bisa lebih dekat dengan Allah SWT serta menjunjung tinggi agamanya. Nuh bin Abi Maryam telah membuat hadis berkenaan dengan fadilah membaca surat-surat tertentu dalam Al-Quran. Yang terakhir, menjilat penguasa. Ada juga yang membuat hadis palsu dengan tujuan agar diberi hadiah atau simpatik dari pimpinan, seperti Giyas bin Ibrahim merupakan tokoh yang banyak ditulis sebagai pemalsu hadis tentang perlombaan. Pertanyaan selanjutnya, biografi yang saya sebutkan yaitu biografi Imam Muslim. Imam Muslim lahir di Iran pada sekitar 206 Hijriah atau 820 Masehi dengan nama lengkap Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri dan Nasaiburi. Bagi umat Islam, khususnya kalangan Muslim Sunni, Sahih Muslim adalah kitab hadis terbaik kedua setelah Sahih Bukhari yang disusun oleh Imam Bukhari. Guru Imam Muslim sedari kecil, Imam Muslim sudah giat belajar agama dan akhirnya menekuni ilmu hadis. Pada usia 12 tahun, ia telah menuntut ilmu hingga ke berbagai pelosok negeri seperti ke Irak, Syam, Mesir, dan beberapa negara lainnya. Salah satu guru Imam Muslim yang terkenal adalah Imam Bukhari yang disebut sebagai pemimpin para ahli hadis. Selain itu, pendidikan Imam Muslim dalam ilmu hadis juga banyak bergantung pada beberapa guru lainnya. Setelah banyak belajar dari para guru tentang ilmu hadis, Imam Muslim berhasil mengumpulkan sekitar 300.000 hadis. Ia kemudian
Ia kemudian memilah dan mengevaluasi hadis tersebut hingga menyisakan hadis-hadis sahih yang dituangkan ke dalam karyanya Sahih Muslim. Itulah biografi singkat dari Imam Muslim. Selanjutnya yaitu mencari satu teks tentang pendidikan, kemudian melakukan takhrij hadis dengan sistem digital aplikasi ensiklopedia hadis. Berikut tata caranya. Cara mentakhrij hadis dalam sistem digital melalui aplikasi ensiklopedia hadis. Simak video selanjutnya. Baik, di sini tata cara mentakhrij hadis dengan menggunakan ensiklopedia hadis. Kita buka aplikasinya. Nah, kita cari nomor hadis atau tema hadis yang kita inginkan. Untuk mencarinya, kita mengambil tema pendidikan, yaitu mencari ilmu. Kita klik. Sebentar menunggu. Nah, di sini terdapat banyak contoh-contoh hadis tentang ilmu. Kita mencari hadis sahihnya. Kita klik. Nah, di sini tertera nomor 337 derajat hadis Damiri pada kitab Darul Mughni Riyadh. Kita klik detail hadisnya. Nah, di sini ada versi alamiah nomor 328 versi Darul Mughni Riyadh nomor 335 sampai 336. Kitabnya kitab Muqaddimah, babnya keutamaan ilmu dan orang alim. Oke. Nah, hadis ini telah mengabarkan kepada kami Yakub bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Waki. Dia berkata, Sufyan berkata, aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih utama daripada mencari ilmu dan menjaganya. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Sufyan juga berkata Al-Hasan bin Salih, manusia membutuhkan ilmu ini untuk agamanya, sebagaimana mereka membutuhkan ilmu untuk makanan dan minuman dalam dunia mereka. Kita cek sanadnya, kita klik. Nah, Sufyan bin Sa'id bin Masruq, untuk kalangannya tabi'ut tabi'in, kalangan tua, hidup di negeri Kufah, tahun wafatnya 161 Hijriah. Kemudian bersambung kepada Waki bin Al-Jarrah bin Malik, untuk kalangannya tabi'in, kalangan biasa, hidup di negeri Kufah dan wafat pada tahun 196 Hijriah. Selanjutnya bersambung Yakub bin Ibrahim bin Katsir, kalangan tabi'ul atba, kalangan tua, hidup di negeri Baghdad, tahun wafatnya 252 Hijriah. Nah, itu tata cara mentakhrij hadis dengan aplikasi ensiklopedia hadis. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya, penjelasan jawaban UTS dari mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.